Di pagi yang tenang, suasana azan subuh terdengar merdu, membangunkan seorang anak bernama Mahesa dari tidurnya. Mahesa bergegas bangun untuk beribadah, mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Dan setelahnya, dengan langkah penuh semangat, Mahesa menuju kamar mandi membersihkan tubuhnya. Selesai mandi dan sarapan bergizi, Mahesa pun berangkat ke sekolah dan disambut oleh guru-guru yang telah menunggu di lapangan. Selesai mengikuti pelajaran di kelas, anak-anak berkumpul di lapangan di bawah langit yang cerah. Mereka berlari, tertawa riang, memainkan permainan tradisional yang telah menanti mereka. Tiba-tiba, Mahesa duduk dengan wajah lesu, mengingat pengalaman tidak menyenangkan yang baru saja ia alami. Cemen, mau nangis ya. Mahesa, kamu kenapa? Kok kelihatannya sedih? Emang ada masalah apa? Kenji, aku udah gak tahan lagi dibully. Tapi aku bingung, gimana cara ngadunya? Lah, kan sekolah kita udah ada pengaduan digital. Nah, namanya itu pengaduan digital ke HPK. Kalau kamu mau ngisi, ayo aku temenin di komputer sekolah. Boleh deh, ayo. Yaudah, yuk. Portal Pengaduan Digital Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan atau TPPK memudahkan siswa untuk melaporkan masalah tanpa takut. Bagi sekolah yang memiliki program siswa sebagai agen perubahan atau polisi keamanan sekolah, mereka dapat membantu mengisi form laporan di website. Mahesa mulai mengisi form pengaduan dengan bantuan Kenzi. Setiap laporan yang masuk langsung dikirimkan ke guru TPPK yang bertugas melalui notifikasi ponsel guna memastikan respon yang cepat dan efektif. Setiap laporan yang masuk hanya diketahui oleh TPPK yang wajib menjaga kerahasiaan data yang ada. TPPK sebagai tim yang solid melakukan koordinasi dan berbagi peran dalam menindaklanjuti laporan tersebut. Mereka mengidentifikasi jenis kekerasan, kewenangan, dampak, serta perencanaan tindak lanjut. Pemeriksaan diawali dengan pemanggilan pelapor, kemudian saksi, dan terakhir adalah terlapor secara bergantian dan tidak dipertemukan. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya intimidasi, konfrontasi, dan subjektivitas yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. Wali kelas yang dihubungi Bu Saodah segera menindaklanjuti arahan dari tim penanganan. Bu Saodah sebagai TPPK melakukan pemeriksaan dengan menyediakan tempat yang nyaman dan aman untuk pemeriksaan. Ia juga memperhatikan kondisi psikologis terperiksa, menghindari bias prasangka dan asumsi, dan menggunakan pertanyaan terbuka. Selain itu, pemeriksa juga perlu menghindari pertanyaan yang bersifat sugestif karena dapat mengurangi objektivitas. Setelah seluruh pemeriksaan berakhir, koordinator TPPK menyampaikan hasil kesimpulan dan rekomendasi yang telah disusun oleh tim. Kepala sekolah menindaklanjuti rekomendasi dari tim TPPK dengan membuat surat keputusan yang harus disampaikan kepada orang tua, wali peserta didik, pelapor, dan terlapor. TPPK juga wajib mendampingi proses pemulihan kondisi anak-anak dari awal hingga akhir, baik terlapor, pelapor, maupun saksi. Selain menindaklanjuti kasus per kasus, TPPK juga berkewajiban melakukan rapat internal secara reguler untuk melakukan penyusunan kesimpulan dan rekomendasi. Pada kesempatan yang lain, kepala sekolah bersama tim edukasi mensosialisasikan buku saku elektronik dari Pusat Penguatan Karakter kepada orang tua peserta didik. Dalam sosialisasi ini, orang tua peserta didik yang salah satunya adalah Ibu Mahesa membaca buku saku yang telah disosialisasikan dan mengajak peserta didik berkegiatan. Salah satunya tentang profil pelajar Pancasila untuk orang tua pada dimensi bergotong royong.
Mahesa pun belajar membiasakan membersihkan lingkungan sekitar untuk meningkatkan keterampilan sosial dan empati di lingkungan masyarakat. Setelah seluruh aktivitas selesai, Mahesa segera beristirahat yang cukup agar siap menghadapi aktivitas keesokan harinya.